ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali bersama majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis yang kita mulai di pagi hari ini Allah turunkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang terbaik Allah kirimkan ke dunia ini untuk senantiasa menyempurnakan akhlak manusia. Semoga Allah senantiasa kuatkan kita untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau sehingga kita tercatat sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Sahabat Cinta dan Ruang Berkembang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di Selasa hari ini di tanggal 14 Mei tahun 2024 kita bisa bermajelis lagi bersama gurunda kita Kiai Satori Abdul Rauf Al-Hafiz. Insya Allah di Selasa hari ini kita akan membahas tentang kitab eh, Ar-Risalah Risalatul Mu'awanah nanti bersama guru kita Kiai Satori Abdul Rauf. Namun sebelum itu kita bersama-sama berdoa, niat belajar dan mengajar, bersama-sama kita lafadzkan bersama-sama. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Naw- Nawaitu ta'allama wa ta'lim wa tadhakkara wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Baik, selanjutnya semoga dengan doa yang kita panjatkan di awal majelis kita, Allah berikan kemudahan kita untuk menyerap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita Kiai Syatori. Selanjutnya pada guru kita Kiai Syatori Abdul Rauf, kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu, Majelis Ruang Berkembang, Majelis Sahabat Cinta yang dirahmati Allah, dengan izin Allah kita hadir ta'ala di majelis yang mudah-mudahan Allah terus melimpahkan rahmat, barokah dan maghfirahnya untuk kita semua. Terlimpah juga untuk orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan siapapun yang kita cintai dalam hidup ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini
Kita insya Allah ingin memulai kajian kitab meskipun bukan kajian kitab ala santri di pesantren. Kalau kajian kitab di santri kan pegang kitab tuh semuanya. Eh, Tidak mengapa karena kita kajiannya tidak tiap hari. Kalau tiap hari ya, pegang kitab itu lebih nyambung. Jadi Risalatul Ma'awana ini kita jadikan sebagai rujukan, ya, termasuk juga nanti tema-temanya semuanya merujuk pada kitab Risalatul Muawanah ini. Sebenarnya judulnya panjang. Ya, ini judul pendeknya. Ya, tapi kalau judul lengkapnya adalah Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah liraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Ya, pertemuan depan harus hafal judul kitabnya. Kemudian dikenal ya, karena kalau panjang begini ya, susah juga disebut. Ya. Nah, maka lebih dikenal dengan sebutan Risalatul Ma'awana. Ya. Jadi jadi ini isinya risalah. Risalah itu kan secara bahasa artinya surat. Ya. Jadi oleh penulisnya kitab ini menjadi semacam koresponden. Ya. Jadi bahasanya juga bahasa orang Nyurati. Iya. Nah, disebutnya ngeri wa taqwa. Saling tolong menolong. Wal mudhaharah itu artinya sama. Iya, saling bantu membantu. Wal mu'azarah saling menguatkan. Iya. Jadi isinya risalah tolong menolong, bantu membantu, kuat menguatkan. Liraghibina bagi orang-orang yang mencintai. Ya, minal mu'minina dari kalangan orang-orang beriman, ya, mencintai fi suluki tariqil akhirah, ya, menempuh jalan menuju ke akhirat. Jadi kitab ini ditulis oleh beliau, ya, ditujukan kepada siapa saja yang memang senang, cinta menempuh jalan menuju ke akhirat. Dan pastinya kita semua. Ya, mudah-mudahan termasuk apa yang disebutkan oleh sang penulis ini, dan karena itulah kemudian kita mengkaji kitab beliau ini. Ya, kitab ini disusun oleh beliau. Nah, ini kalau kitab aslinya seperti ini. eh Tadi saya mau bawa tapi terus kok nggak kebawa. Ada banyak versi, yang versi kuningnya ada, yang versi putihnya juga ada, yang versi Khorasan juga ada. Ya. Dulu zaman saya pesantren versi Khorasan itu saya beli harganya 250 perak. Iya, karena kalau Khorasan kan tipis sekali, tulisannya kecil-kecil. Ya. Jadi murah banget waktu itu. Kalau sekarang kayaknya udah sekitar 5.000 yang versi Khorasan. Kalau yang versi ini sudah ya berapa puluh, ya, 40-an, 50-an ribu. Eh, Disusun oleh beliau, kalau Bapak Ibu pengen punya kitabnya juga ya baik-baik aja. Ya minimal menjadi penguat ya niat ya. Niat pengen mengkaji kitab beliau ini. eh Biasanya nanya versi terjemahnya ada nggak? Iya, kalau ada terjemahnya biasanya ada terjemahnya, baca terjemahnya aja. Saya nggak tahu kalau yang sekarang nih, tapi saya pernah baca versi terjemahnya juga saya lihat dengan teks aslinya itu ada hal-hal yang kok rasanya harusnya artinya tidak seperti ini. Nah, eh,
Syekh Hamdan Alawi Al-Haddad. Itu penyusunnya. Lahir di 1044 Hijriah. Ya, sekarang 1445. Ya, berarti 401 tahun yang lalu. Ya, 401 tahun yang lalu. Ya, nama beliau ya, masih dikenang. Kita meninggal kira-kira seminggu masih dikenang. Masih 100 tahun. Ya, wallahu a'lam. Tapi ini menunjukkan bahwa beliau memang seorang alim, seorang salih yang kitab beliau juga banyak dikaji di pesantren-pesantren dan rata-rata kitab beliau itu bestseller. Jadi beliau tidak hanya nyusun Risalatul Mu'awanah, ya, beliau juga nyusun kitab An-Nasaikh Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah dan kitab-kitab yang lain. Beliau lahir di Tarim, di pinggiran kota Tarim, Yaman. Dikubur juga di sana dan kubur beliau banyak diziarahi. Eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin langsung menyimak karena ini isinya risalah ya, isinya saling tolong menolong ya, berarti saling nasihat menasehati. Nah, kita ingin menyimak nasihat beliau yang pertama di kitab ini. Ya, nasihat yang berisi tentang yakin yang mengikat. Ya, dan ini tema hari ini kita ya, bagaimana kita memiliki yakin yang mengikat. Nah, nasihat yang beliau tuliskan di kitab ini, ya, ini nasihat beliau. Wiyati yaqinika wa tahsini. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawalla alaihi sara al-ghaibu ka'annahu syahada. Wa inda dhalika yaqulul muqin kama qala Aliyun karramallahu wajhah lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Wa alaika dan wajib atasmu ayyuhal akhul habib, wahai saudaraku yang tercinta. Ya, ya, memang risalah. Ya. Kalau kita nulis surat kan biasanya ya, ada nama yang kita panggil, ya, tergantung kita nyurati siapa. Ya, tapi kalau anak sekarang kayaknya udah nggak lazim ya surat menyurat itu. Ya, yang ada ambil HP, tapi bunyinya apa? Transfer. Oh, kalau dulu ya, mungkin yang seusia ya, kalau mau minta uang ke orang tua itu nulisnya panjang satu halaman. Ya. Ya, oh, itu nunggu uangnya nyampe itu bisa setengah bulan. Suratnya nyampe ke orang tua seminggu, ya, orang tua ngirim transfernya juga. Dulu kan pakai wesel ya. Masih inget ya Bu ya. Biasanya nyampe di kampus, ya, baru diuangkan di kantor pos. Bapak Ibu, jadi beliau menyampaikan kepada kita wa alaika wajib bagimu ayyuhal akhul habib, wahai saudaraku yang tercinta, wajib apa? Bitakwiyati yakinika, untuk menguatkan yakinmu. Menguatkan yakinmu. Beliau seorang ulama yang sangat memahami betul tentang lika-liku kehidupan. Ya, beliau tentu sangat memahami bahwa hidup ini hanya akan bisa dijalani dengan baik kalau memiliki keyakinan yang kuat. Ya, karena itu nasihat beliau ke kita adalah bitaqwiyati yaqinik, ya, untuk menguatkan keyakinanmu, wa tahsinihi, dan mentahsin keyakinan. Jadi ternyata tahsin itu tidak hanya tahsin tilawah, ya. Tahsin Quran, tahsin yakin itu juga penting. Menguatkan dan memperbaiki keyakinan kita. Ya, kenapa? Nah, ini alasannya. Fa innal yaqina, karena sesungguhnya keyakinan, ya, sesungguhnya yakin, idza tamakkana, apabila nancep nancep minal qalbi, di dalam hati.
Tamakan itu kondisi di mana kalau sudah berada di satu tempat itu nggak bisa berubah. Itu tamakan. Ya, nah bahasa kita ya nancep. Ya, nancep ke hati, wastawalla dan menguasai. Ya, yakin itu menguasai alaiha terhadap hati. Hati kita dikuasai oleh yakin. Yakin betul-betul menguasai hati. Maka kata beliau, sara. Ya, jadilah al-ghaibu hal yang gaib. Hal yang gaib itu kan hal yang tidak bisa dirasa oleh indera. Nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, itu gaib. Ya. Tapi kalau orang hatinya ya, sudah keyakinannya nancap ke hati, keyakinan sudah menguasai hati, maka jadilah yang gaib itu karena syahadah, seolah-olah nyata, seolah-olah nyata. Jadi walaupun gaib itu betul-betul seolah-olah nyata, yang sedemikian nyatanya wa inda dzalika dalam keadaan seperti ini yaqulu akan berkata siapa al-muqinu orang yang yakin ya maka akan berkatalah orang yang yakin nah, apa yang dikatakan kama sebagaimana qala yang berkata siapa Aliyun Ali karramallahu wajah semoga Allah memuliakan beliau ya, jadi kalau yakin itu sudah nancap ke dalam hati sudah menguasai hati maka itu nyata keadaan seperti ini, orang yang yakin akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa yang pernah dikatakan oleh beliau, lau kifal ghita mazdatu yaqinan. Jadi ini kata-kata Ali bin Abi Thalib. Saking yakinnya beliau ya, terhadap sesuatu ya, sampai beliau mengatakan lau kusyifal ghita kalau dibuka al-ghita untuk tutup ya, sesuatu kalau ada tutupnya kan jadi ghaib. Iya, jadi ghaib. Jadi eh, semisal bagi yang pernah, yang belum pernah ke sini, ketika ditanya ada apa di balik tembok ini, ya, mesti di balik tembok ini kan ada sesuatu. Nah, berarti apa yang ada di balik tembok ini nyata atau gaib? Gaib. Nah, tapi bagi orang yang yakin, walaupun tertutup, dia tahu apa yang ada di balik tembok ini. Itu bagi orang yang yakin. Yang kalau seandainya ya temboknya dirobohin, ya apa yang dia katakan itu memang betul-betul nyata. Ya, betul-betul nyata. Sedemikian nyatanya, kata Ali Mazdad itu yakinan. Tidak menambah keyakinan kita. Tidak menambah keyakinan saya, Mazdad itu. Ya, Mazdad itu tidak menambah saya. Apa yang tidak menambah yakinan, yakin. Ya, jadi saking yakinnya, walaupun ditutup, betul-betul yakin apa yang ada di balik tutup itu, yang kalau tutup ini dibuka, itu tidak menambah keyakinan. Kalau sampai tidak menambah keyakinan, berarti inilah yakin yang sesungguhnya. Inilah yakin yang tanpa keraguan sama sekali. Contoh ini sekedar contoh saja. Iya. Eh, Membuktikan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Iya. Kita juga sebenarnya bisa melakukan apa yang mengatakan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Cuma masalahnya beda objek. Yakinnya kita dengan beliau beda objek. Ya. Kita yakinnya itu bisa jadi dalam urusan ini. Nah, ini urusannya. Jadi eh, sebelumnya Bapak Ibu, iya. Jadi kalau ini, nah ini contohnya. Ketika kita ditanya apa isi kaleng ini, biskuit, ya, biskuit. Kita tahu biskuit dari mana kan ini tertutup. Berarti kita menyebut biskuit itu nyata atau gaib? Gaib. Karena tertutup oleh kaleng. Tapi kita mengatakan biskuit itu yakin nggak? Yakin. Iya, yakin. Bukti yakinnya apa? Begitu tutupnya dibuka, keyakinan kita nambah nggak? Enggak.
Begitu tutupnya dibuka, tuh betul kan? Isinya biskuit. Iya. Jadi begitu tutupnya dibuka, itu keyakinan kita nggak nambah. Sesuai dengan apa yang saya yakini bahwa kaleng ini isinya biskuit. Berarti kita mampu nggak yakin kepada yang gaib? Mampu ketika urusannya kaleng biskuit. Cuma masalahnya kita coba nanti lihat ya kalau urusannya yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yakin adalah rasa percaya yang menancap di dalam hati yang bisa membuat siapapun melihat yang gaib itu sesuatu yang nyata. Melihat yang gaib itu sesuatu yang nyata. Ya, sehingga ya tadi kita katakan ketika tutupnya dibuka tidak menambah keyakinan kita. Ya, tidak menambah keyakinan kita. Betul kan? Seperti apa yang saya yakini. Ya, seperti apa yang saya yakini. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah berarti sebenarnya kita punya bakat yakin terhadap yang gaib. Iya. Punya bakat yakin kepada yang gaib. Ini ketika yang gaib adalah menebak apa yang ada di dalam kaleng. Iya. Nah, kalau seandainya ini Bapak Ibu, isinya apa? Yakin. Kita akan mengatakan yakin. Padahal sarungnya bagi kita ini sarung nyata atau gaib? Gaib. Karena nggak kelihatan. Ketutup oleh kardusnya. Tapi kalau kemudian kardus yang dibuka dan kita ngelihat isinya, kita akan mengatakan apa? Tuh kan betul. Tuh kan betul. Nah kita mengatakan tuh kan betul itu berarti yakin kita bertambah nggak? Enggak. Sesuai dengan apa yang saya yakini ketika belum dibuka. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebenarnya yang kita maksudkan dengan yakin. Nah, kalau kemudian kita tarik ke ranah pelajaran Islam, ya, di rasa Islamiyah, maka bab yakin ini sebenarnya masuk bab tentang akidah. Bab tentang akidah. Ya, dan akidah itu menjadi fondasi. Ya, berarti soal yakin itu menjadi hal yang sangat penting. Ya, orang yang menjalani hidup tanpa yakin, ya seperti bangunan tanpa fondasi. Jadi yakin itu masuk kategori akidah. Karena itu kalau kita nanti lanjut mengkaji kitab beliau ini, Risalatul Mu'awana, ya kita akan menemukan nuansa akidah yang lebih nyata. Ya, jadi bicara banyak tentang akidah. Nah, yang pertama adalah soal yakin ini. Ya, yakin itu babnya bab tentang akidah. Nah, apa itu akidah? Kita ingin bahas sebentar ya, soal akidah. Karena sekali lagi yakin itu ada kaitan dengan akidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah itu diambil dari kata aqdun. Asal kata akidah itu adalah aqdun. Ya, pernah dengar kata aqdun nikah? Apa artinya? Ikatan yang kuat dan yang kokoh, kuat dan erat. Jadi kalau ada kata aqdun nikah itu artinya ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan. Ikatan yang kokoh, kuat dan erat. Sehingga kalau ada orang yang sudah melakukan akad nikah, berarti ada keterikatan. Yang perempuan jadi istri, yang laki-laki jadi suami. Itu kan ikatannya sangat kuat antara suami dengan istri. Sedemikian kuatnya untuk melepasnya itu nggak mudah. Melepas ikatan pernikahan itu nggak mudah. Dan salah satu bentuk nggak mudahnya adalah apa alasannya? Ya, apa alasannya? Nah, alasannya itu harus sesuatu yang memang oleh Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu
akdun ya. Kita juga sering mendengar ada istilah akad jual beli. Itu berarti ada ikatan jual beli. Itu ikatan yang kuat. Ya, sehingga kalau sudah terjadi ikatan jual beli, akan jual beli, ya, penjual harus menyerahkan barangnya, pembeli harus menyerahkan uangnya. Yang kalau seandainya sudah terjadi akad jual beli, apakah penjual masih berhak mengklaim ya, barang itu miliknya? Enggak. Jadi kalau tanah sudah dijual ya udah nggak bisa mengklaim itu tanah saya. Kalau dia masih mengklaim, nah itu jadi masalah. Kenapa? Karena ikatannya sudah berubah dan ikatannya kokoh, kuat dan erat. Ini pengertian akidah secara bahasa. Jadi ikatan yang kokoh, kuat dan erat. Sedemikian kokoh ikatan ditarik dengan tali yang kuat. Kira-kira ini akan kemana? Ya di situ dia. Dia akan berjalan di tempat di mana tali itu menarik dia. Ini sekali lagi secara bahasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana pengertian akidah secara terminologis? Nah, kalau akidah secara terminologis memiliki arti ikatan yang kokoh dan kuat antara kita dengan Allah yang membuat kita menjalani hidup ini selamanya merasa selalu bersama Allah. Terikat dengan Allah, iya. Karena terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamanya merasa selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi hal yang sangat penting dalam hidup. Ya, karena hidup ini kan punya tujuan. Dan tujuan hidup kita tidak ada yang lain kecuali Allah. Allahu ghayatuna. Nah, karena tujuan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala, sementara perjalanan menuju Allah itu dibatasi oleh waktu, maka soal ikatan ini menjadi hal yang sangat penting. Karena dengan akidah, betul-betul kita merasa terikat dengan Allah. Kemana-mana dia selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terikat dengan Allah ini menjadi hal yang sangat penting bagi sampai tidaknya perjalanan hidup seseorang ke Allah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, iya, kalau logika sederhananya begini, saya kok pengen ke rumahnya Pak Ahmad semisal. Nah, Pak Ahmad ini tinggal di Bambang Lipuro sana. Iya, di mana Bambang Lipuro itu? Bantul. Saya belum pernah ke sana, tapi saya pengen ke sana. Cara yang kita bisa lakukan untuk bisa sampai ke sana, caranya gimana? Ya ke sana. Ya tapi kan nggak mungkin kalau cuma asal ke sana. Biar nggak kesasar, Google Map. Jaminan nggak kesasar. Ada banyak pengalaman ya, disasarkan oleh Google Map. Dan tiba-tiba sinyal hilang. Berarti Sherlock, Google Map tidak menjadi jaminan nyampe. Nah, biar jaminan nyampe, ya minta dia nah sama Pak Ahmad. Semuanya lurus saja sampai ketemu jalan Bantul gitu. Ya, lurus saja nanti dikasih dia nanya. Ya, nanti ada papan nama apa itu belok kanan, kira-kira 500 meter nanti ada perempatan belok kiri, tiga rumah belok kanan. Lu baca petanya dia langsung pusing. Berarti kalau kita pengen bisa sampai ke rumah beliau, tidak ada cara kecuali kita bonceng ke Pak Ahmad. Praktis enggak? Pasti nyampe enggak? Pasti kesasar? Kenapa? Saya perginya bareng beliau. Apalagi beliau yang nyupir. Udah kita merem juga nyampe. Berarti logikanya, kan hidup ini tujuannya adalah Allah. Allahu
ghayatuna. Allah adalah tujuan akhir hidup kami. Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkau lah yang aku tuju. Ridha kama matlubi, dan ridhamu yang aku cari. Berarti tujuan hidup kita adalah Allah. Kalau tujuan hidup kita adalah Allah, kalau kita pengen segera sampai dan tidak kesasar, tidak ada cara lain kecuali kita pergi menuju Allah bersama Allah. Ya, dan yang paling memungkinkan untuk kita selalu bersama Allah adalah kita memiliki akidah. Karena akidah itu ikatan antara kita dengan Allah. Nah, terus kapan iya, akidah ini terjadi? Iya, ikatan antara kita dengan Allah itu kapan? Kalau suami istri kan setelah ijab kabul. Iya. Kalau jual beli setelah akan jual beli. Ya, kalau tanda tangan ya tanda tangan. Tapi kalau akad antara kita dengan Allah yang kemudian sebutannya akidah, itu terjadinya kapan? Terjadinya setelah kita menyampaikan iman kita kepada Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Jadi siapapun orangnya yang mengaku Tuhan kami adalah Allah, ke satu ya kan wa ta'ala. Terikat dengan Allah. Itu setelah orang menyatakan iman. Ya. Atau kalau yang sering mengucapkan dua kalimat syahadah. Iman kepada Allah meniscaykan berarti dia terikat dengan Allah. Seorang wanita sebelum ijab kabul, dia terikat nggak dengan seorang laki-laki? Enggak. Iya, enggak. Ya, ya kalau bahasa umumnya ya, ini bahasa umum ya, kita menggunakan logika umum. Ya dia ketemu laki-laki manapun, kemudian dia berhalo-halo gitu. Ya nggak ada masalah. Tapi kalau sudah ijab kabul masih halo-halo dengan laki-laki yang lain tuh bakal jadi apa Bapak Ibu? Masalah. Karena dia sudah ijab kabul, sudah terikat. Nah, maka demikian pula halnya orang kalau sudah iman kepada Allah, hidupnya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan keterikatan dengan Allah, kita katakan tadi, menjadi hal yang sangat penting dalam hidup. Betul-betul sangat penting dalam hidup. Ya, kenapa? Karena kalau bicara soal hidup, apa sih hidup itu? Kita sering mengaitkan hidup itu dengan perjalanan. Nah, kalau bicara soal perjalanan, perjalanan itu mengenal ada tiga macam. Perjalanan darat, perjalanan udara, perjalanan laut. Yang lebih mendekatkan ya, dengan kenyataan hidup itu perjalanan yang mana Bapak Ibu? Mengarungnya apa? Darat, udara, atau laut? Yang lebih sesuai dengan realita hidup. Udara. Ibu kalau naik pesawat, itu kira-kira perjalanannya biasa-biasa aja atau ada naik turunnya? Oh, ada itunya. Kalau ketemu awan ya. Tapi kalau dibanding dengan mengarungi lautan, lebih terasa mana? Laut. Hidup ini Bapak Ibu yang rahmat Allah, yang kita rasakan datar-datar saja atau banyak gejolak, banyak masalah. Berarti memang yang paling dekat hidup itu adalah perjalanan mengarungi samudera. Iya. Nah, kalau mengarungi samudera berarti tujuannya adalah pantai harapan. Iya. Menuju pantai harapan. Inilah yang namanya hidup. Dan pantai harapannya apa? Allahu ghayatuna. Ini adalah pantai tujuan kita hidup. Iya, mengarungi samudera kehidupan. Nah, yang namanya mengarungi samudera kehidupan kan ya penuh dengan gejolak.
Jadi kita menemukan tabiat hidup itu lebih dekat pada pengertian mengarungi samudera kehidupan. Nah, untuk bisa mengarungi samudera kehidupan ini butuh apa, Bapak Ibu? Butuh bahtera. Sebab kalau mengarungi samudera kehidupan seperti ini, berenang pasti tenggelam. Butuh bahtera. Nah, apa nama bahtera ini? Bahtera ini tiada lain adalah iman. Jadi butuh iman untuk mengarungi samudera kehidupan ini. Orang yang mengarungi samudera kehidupan tanpa iman itu seperti orang yang mengarungi samudera tidak pakai bahtera. Dia berenang. Apa akibatnya? Tenggelam. Iya. Jadi memang butuh iman. Butuh iman untuk bisa sampai ke tujuan. Butuh iman. Tanpa iman orang tidak akan pernah bisa sampai pada tujuannya. Nah ini cuma Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Iman manusia itu ada dua jenis. Ya, jadi ibarat perahu itu ada dua jenis perahu. Sama perahunya. Tapi kita bisa bayangkan kalau seandainya ya, ada dua perahu sama-sama menuju pantai tujuan. Nah yang pertama ada tali yang mengikat dia menuju ke pantai tujuan. Ada tali yang mengikat. Satunya nggak ada tali yang mengikat. Iya. Menuju ke pantai tujuan. Kemudian kedua perahu ini sama-sama berjalan. Nanti kita bisa lihat, iya, hasilnya yang ada talinya dia akan berjalan lurus. Ombak, gelombang sama sekali tidak mengganggu perjalanan dia. Dia bergerak lurus sesuai dengan tali yang menarik dia. Yang nggak ada talinya, terombang ambing. Iya, terombang ambing ke sana kemari ya, nggak jelas. Iya. Nah, maka yang ada talinya dia sudah nyampe, yang nggak ada talinya ya udah. Iya. Masih terombang-ambing. Udah deket juga malah balik lagi. Ya karena nggak ada tali. Sulit untuk bisa sampai di pantai tujuan. Nah, Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, iman manusia juga ada dua jenis. Ada iman yang membuat hidup dia terikat dengan Allah dan ada iman yang membuat hidup dia tidak terikat dengan Allah. Ya, lama-kelamaan bisa ya akhirnya ujung-ujungnya tenggelam. Nah, kira-kira kita alhamdulillah ya, sudah menyatakan iman. Cuma masalahnya iman kita masuk yang mana tadi? Yang pertama atau yang kedua? Karena kalau yang kedua, walaupun mengaku beriman, tetap hidupnya terombang-ambing. Hidupnya terombang-ambing. Kira-kira masuk yang mana nih Bapak Ibu? Nah, ini yang kita perlu pastikan. Iya, kita perlu pastikan. Kalau logikanya orang kalau iman akidahnya ya akidah ke Allah. Ya, nah ini iman betul-betul iman. Orang yang iman dan akidahnya ke Allah, insya Allah berapapun umur Allah kasih akan sampai pada tujuan hidupnya. Tapi kalau enggak ya seperti yang tadi kita lihat, dia terombang-ambing. Ya, kita perlu memastikan kita masuk yang mana. Caranya, ya, caranya sederhana. Ini cara juga pernah sebenarnya kita sampaikan. Tapi kita ingin lihat apakah kita sudah ada perubahan ya. Perubahan itu artinya kita iman kepada Allah ya hidup saya terikat dengan Allah. Akidah saya akidah ke Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ditanya apakah iman bahwa Allah itu Al-Alim? Jawabannya iman. Ya iman. Sebab kalau ada orang mengatakan saya nggak iman kalau Allah itu Al-Alim berarti dia kafir saat itu juga. Jadi kalau betul orang beriman ditanya seperti ini ya jawabannya iman. Ya. Iman bahwa Allah itu Al-Alim.
Iman bahwa Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Iman kalau Allah itu mendengar apapun yang kita ucapkan. Nah, kalau betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita adalah orang yang beriman kalau Allah itu Al-Alim. Nah, pertanyaan berikutnya, adakah orang yang iman akan Al-Alimnya Allah, tapi masih bisa melakukan dosa dan keburukan yang tidak disukai Allah? Ada nggak Bapak Ibu? Dia iman kalau Allah itu Al-Alim. Tapi dia masih suka ngerasani orang lain. Ngerasani orang lain itu kan perbuatan dosa yang tidak disukai oleh Allah. Dan semua orang yang mengakui bahwa Allah itu Al-Alim, dia pasti yakin kalau waktu cerita jelek orang lain itu ya Allah mendengar. Nah logikanya kalau betul dia yakin Allah itu Al-Alim, dia jadi ngerasani atau enggak Bapak Ibu? Enggak jadi. Ya, tapi kalau kita lihat fakta yang ada, lebih sering jadi atau enggak jadi? Jadi. Nah kalau jadi pertanyaannya kenapa bisa? Kan katanya iman kalau Allah itu Al-Alim. Tapi kenapa mesti melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti imannya ke Allah, ya, orang kalau ngerasani orang sebenarnya kalau ditanya, Bu, Ibu sebenarnya yakin nggak kalau Allah itu melihat, mendengar apa yang dikatakan oleh Ibu? Kira-kira jawabannya apa, Bu? Yakin. Ya percayalah, yakin. Tapi kok masih bisa cerita? Kenapa, Bu? Iya sih saya tahu. Apa Ibu nggak tahu kalau itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah? Tahu. Tapi kenapa tetap ngerasani? Iya, saya juga tahu. Nah, tetap kenapa ngerasani? Soalnya saya kalau nggak ngerasani itu mulut rasanya gatel nih. Rasanya gatel. Berarti dia ngaku iman kepada Allah, tapi akidahnya kemana? Ke gatalnya mulut. Dia terikat dengan mulut dia. Gatal saya kalau nggak cerita. Imannya kepada Allah, tapi akidahnya bukan ke Allah. Orang seperti ini berarti, kalaupun dia mengaku beriman, kira-kira perjalanan hidupnya mantap ke Allah atau terombang-ambing? Terombang. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini sih kalau kita melihat umur ya, seandainya kita iman kepada Allah, akidah kita juga ke Allah. Harusnya hari ini kita sudah sampai belum ke pantai tujuan. Harusnya sudah. Iya. Kalau belum, berarti terombang-ambing. Nah, biar nggak terombang-ambing ya harus ada perubahan. Dan perubahannya sederhana. Kalau memang betul kita iman kepada Allah, ya akidahnya juga ke Allah. Tapi ini kan yang ya memang betul-betul masih problem. Contoh satu lagi ya Bapak Ibu. Ya. Eh, kalau ini Al-Wakil. Sebagai orang yang beriman, imankah kita bahwa Allah itu Al-Wakil? Tahu arti Al-Wakil? Yang melindungi, yang menjaga. Itu Al-Wakil. Maka ada ungkapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna cukup bagiku Allahu Allah. Allah sudah cukup bagiku. Wa ni'mal wakil, dia sebaik-baik pelindung. Dia sebaik-baik penjaga. Ya. Dikatakan ni'ma, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau kita yakin, percaya bahwa Allah itu Tuhan kita, kita punya Tuhan bernama Allah dan Allah itu Al-Wakil, maka sepanjang hidup kita bertuhankan Allah, hidup kita insya Allah baik-baik saja. Karena wa ni'mal wakil. Ada Allah. Dan Allah itu sebaik-baik yang melindungi. Kalau sebaik-baik yang melindungi berarti selama kita yakin Allah itu Al-Wakil, hidup kita dalam keadaan
baik-baik saja. Betul, Bapak Ibu? Ya. Seperti apapun keadaan hidup kita. Sehingga kadang ya, kita belajar banyak ya keyakinan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, ya. Mereka terusir mengungsi. Di tempat pengungsian juga dibom. Ya, nah, ketika dibom, apa kata mereka? Sudah selesai masa pengungsian kami, sekarang saatnya kami mengungsi ke surga. Sudah selesai masa pengungsian kami di dunia, saatnya kini kami mengungsi ke surga. Berarti ada yang ditakutkan nggak oleh mereka? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Dan itu karena iman mereka. Sementara kita juga iman nggak? Iman. Orang Palestina imannya ke Allah. Kita imannya ke Allah. Akidah orang-orang Palestina ke Allah. Akidah kita ke... Nah, ini kita coba sama-sama lihat ya Bapak Ibu. Adakah orang yang iman akan al-wakilnya Allah tapi masih takut kepada selain Allah? Contoh ini contoh sederhana. Iya. Karena satu dua hal. Iya. Ibu pulang ke rumah. Iya. Eh, ya belum malam betul ya. Tapi udah larut sore. Nah, ibu harus jalan kaki, Bu, menuju ke rumah ibu. Iya. Harus melewati rumah yang katanya rumah hantu. Pertanyaannya, yakinkah kalau Allah pasti melindungi kita dari segala keburukan? Yakin? Yakin? Kalau betul yakin, pada saat melewati rumah hantu ini rasanya gimana? Merinding nggak ibu? Merinding itu tanda apa? Takut. Takut sama siapa? Hmm, takut sama hantu. Nah kalau takut sama hantu di mana al-wakilnya Allah? Kuatan mana Allah sama hantu? Kalaupun ada hantu, ada Allah nggak? Ada. Ada. Ya, soalnya Allah kan nggak kelihatan. Nah, kalau hantu kelihatan nggak? Nggak. Tapi lebih takut sama hantu. Kalau berdua, tetap takut atau jadi nggak takut? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya apa? Yakin kita kepada Allah tidak meyakinkan. Berarti sama dengan yakin ke Allah, ya, tetapi akidahnya tidak ke Allah. Masih lebih yakin ke hantu daripada ke Allah. Padahal, ini padahal, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak, kalaupun seandainya pas lewat, betul-betul ketemu hantu, hantunya muncul. Apa resikonya? Ya, begitu takut apa yang akan ibu lakukan? Lari. Kenceng nggak? Kenceng. Nah, pada saat itu kan ibu jadi tahu, oh ternyata saya punya bakat lari cepat. Oh ternyata saya punya kemampuan bisa lari cepat. Berarti kan kita jadi tahu bakat terpendam kita. Kenapa saya tidak manfaatkan bahwa sebenarnya saya bisa berlari cepat. Iya. Kalau nggak bisa berlari, kemungkinannya apa, Ibu? Pingsan. Nah, kalau pingsan selesai nggak masalah? Lo pingsan loh, Bu. Kalau pingsan, masih ada rasa takut nggak? Ya nggak. Berarti selesai. Jadi kalau kita lihat dari logik manapun, ya Allah, berarti selama ini
kita mengaku iman kepada Allah, tapi akidahnya Allah. Belum ke Allah. Ya. Ini akan membuat hidup manusia ya udah terombang-ambing oleh ombak. Iya, terombang-ambing oleh ombak. Kenapa? Karena nggak ada tali yang mengikat antara kita dengan Allah. Ya udah hidup manusia akan mengikut arus ombak, arus gelombang. Dan ini yang jadi masalah. Iya, ini yang jadi masalah. Ya beruntung kalau arus gelombangnya menuju ke pantai, tapi tidak selamanya. Iya, tidak selamanya. Ya seperti di lautan itu gelombangnya bisa ke arah timur, ke arah barat. Nah, kalau kita perhatikan hidup kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang hidup ini penuh dengan gelombang. Nah, kalau kita lihat gelombangnya itu ada tiga. Ada tiga. Yang membuat hidup manusia jadi ombang, ada ombak dalam kehidupan semua manusia tanpa kecuali siapapun, pasti dalam hidupnya akan ketemu ombak yang ditimbulkan oleh tiga sosok. Nah, siapa tiga sosok itu? Yang pertama adalah ombak yang ditimbulkan oleh setan. Setiap kita ada setannya nggak Bapak Ibu? Ada, ada. Bahkan Quran mengatakan setannya itu dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ya, setan ini akan menimbulkan gelombang yang arah gelombangnya membawa kita jauh dari tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setan ingin menghempaskan kita jauh dari Allah. Ya, ini gelombang pertama yang jadi masalah dalam hidup manusia itu setan. Nah, selain setan ada gelombang yang kedua. Namanya apa? Nafsu. Namanya nafsu. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana setan, semua manusia juga punya nafsu. Ya. Nah, orang kalau tidak mengenal nafsunya, ya bisa jadi hidupnya akan terhempas juga. Akan terhempas jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada gelombang yang ketiga. Nah, gelombang yang ketiga ini adalah gelombang yang ditimbulkan oleh kenyataan hidup. Jadi kenyataan hidup manusia itu bisa menimbulkan gelombang tersendiri dalam kehidupan manusia. Iya. Kenyataan hidup kan cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak senang ya susah. Jadi kalau diibaratkan ombak, kalau senang itu berarti seperti ombak yang meng- mengangkat kita tinggi-tinggi. Nah begitu susah ke bawah. Ya, senang lagi naik ke atas. Ya. Susah ke bawah. Itu lama-lama hidup manusia pusing. Ya, banyak nggak orang yang pusing dengan kenyataan hidup? Banyak. Pusing saya ngadepin kenyataan hidup. Nah itu berarti hidupnya diombang-ambingkan oleh kenyataan hidup. Jadi tiga-tiganya ini bisa membuat hidup manusia terombang-ambing. Iya. Nah, disinilah pada akhirnya butuh apa Bapak Ibu? Butuh akidah. Iya. Butuh iman ya, yang membuat kita memiliki akidah yang tujuannya adalah ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sering jadi pertanyaan bagi kita adalah kita semua kan beriman kepada Allah. Cuma pertanyaannya, mengapa iman kita bisa kalah menghadapi setan, nafsu, dan kenyataan hidup? Itu kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kan kita iman kepada Allah, tapi bisa kalah dengan setan. Iman kita ke Allah kok bisa kalah oleh setan. Bisa kalah oleh nafsu, oleh kenyataan hidup. Ya, kenapa? Ada nggak orang yang suka menggerutu dengan kesusahan hidup? Padahal dia iman nggak kalau takdir itu ditentukan oleh Allah?
iman. Nah, kenapa ini betul-betul pertanyaan besar untuk kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah karena harusnya iman ini membuat kita mudah mengalahkan setan, mudah menghadapi nafsu. Kenapa mudah? Karena, nah ini kita ingin coba lihat satu persatu ya. Ini setan dulu. Ya. Setan kan kerjaannya nipu kita. Ya. Tetapi tipu daya setan itu kuat atau lemah? Kuat. Kita mengatakan kuat. Tapi Allah mengatakan inna kaidah syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Berarti yang benar kuat atau lemah? Karena Allah yang mengatakan tipu daya setan itu lemah. Ya, tipu daya setan itu lemah. Ada orang yang menipu kita, tapi daya tipunya lemah. Kita mungkin nggak ketipu. Enggak. Iya, enggak. Tapi kenapa banyak orang yang bisa tertipu oleh tipu daya setan? Kalau masih bisa tertipu oleh tipu daya setan, itu berarti kira-kira saking apanya Bapak Ibu? Saking lemahnya. Sekaligus juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menunjukkan betapa kita amat sangat membutuhkan Allah. Tanpa Allah, selemah apapun tipu daya setan itu bisa membuat manusia terjerumus. Jadi sebenarnya ini Bapak Ibu, hidup ini seperti tadi yang kita ceritakan ya mengarungi samudera kehidupan yang penuh dengan ombak yang kuat, gelombang yang kuat. Gitu. Tapi ya kayak yang lewati kolam renang ini. Aslinya begitu. Tapi ngelewati kolam renang kok bisa kebalik perahunya dan kemudian jatuh, itu kira-kira saking apanya. Jadi ini menunjukkan betapa memang Bapak Ibu yang rahmat Allah, kita amat sangat membutuhkan Allah. Kenapa? Karena tipu daya setan itu lemah. Nah, di mana letak lemahnya? Eh, ya, karena ini harus berdata, kan kita harus mencari datanya. Data bahwa tipu daya setan itu lemah. Nah, kalau tipu daya setan itu lemah, kita harus tahu dulu tipu daya setan itu wujudnya apa. Nah, kalau soal wujud tipu daya setan, Iblis sendiri sudah pernah menyampaikan ke kita, ya, sebenarnya dia menyampaikannya ke Allah, tapi kemudian Allah mengabadikan kata-kata iblis ini sehingga kemudian akhirnya nyampe ke kita. Ya, ini kata-kata iblis ada di surat Al-Hijr ayat 39. Sesaat ketika dia dan Nabi Adam, iya, itu diputuskan untuk keluar dari surga dan tinggal di bumi. Ya, tinggal di bumi. Nah, apa kata iblis? Nah, ini kata-kata iblis. Qala rabbi bima aghwaytani. Qala berkata iblis, Rabbi wahai Rabbku. Iblis memanggil Allah dengan sebutan Rabb. Maka sebenarnya iblis itu iman nggak sama Allah? Iman. Iblis itu iman sama Allah. Tapi ikatan dia ke siapa? Ya, ke dirinya. Ya. Ikatan dia bukan ke Allah. Berarti kalau seandainya ada orang yang mengaku iman, tapi ikatannya tidak ke Allah, sebenarnya dia siapa? Bukan saya yang bilang. Iya. Jadi kalau soal iman, iblis itu iman. Jadi kalau ada manusia memilih nggak beriman lebih dari iblis nih. Iblis aja iman. Cuma kan masalahnya iblis nggak mau taat. Karena itulah kemudian Allah menghukumi iblis sebagai sesat, diusir dari surga. Nah, begitu diusir dari surga, apa kata iblis? Qala Rabbi, wahai Rabbku, bima aghwaytani, oleh karena engkau telah menganggapku sesat, la uzayyinanna, sungguh dan sungguh akan aku tazyin manusia fil ardi, di muka bumi.
Jadi iblis sesumbar. Akan aku tazin manusia di muka bumi. Ya, apakah cukup cuma tazin? Enggak. Wala ughwiyannahum. Sungguh dan sungguh akan kami sesatkan manusia ajma'ina semuanya. Sungguh dan sungguh akan aku ihwa manusia semuanya. Maka berdasar ayat ini, program setan di dalam menghembuskan ombak yang menghalangi manusia dalam perjalanannya menuju Allah, itu ada dua. Ada tazyin, ada irwa. Nah, yang pertama at-tazyin. Apa itu at-tazyin? Menghiasi pikiran manusia sehingga tertarik kepada yang buruk dan tidak tertarik kepada yang baik. Ini program pertama, khutuat pertama iblis. Jadi menghiasi pikiran. Jadi sasarannya adalah pikiran. Pikiran manusia itu ditazin, dihias-hiasi dengan hiasan setan. Yang dengan hiasan itu akhirnya manusia tertariknya kepada yang buruk dan tidak tertarik kepada yang baik. Sepintas kalau kita lihat langkah setan yang pertama ini sebenarnya langkah yang possible atau impossible berhasilnya. Mungkin. Jawabannya nggak mungkin. Ya, ini misi impossible sebenarnya. Bagaimana mungkin iblis setan berhasil mengubah pikiran orang? Karena kalau betul-betul murni, kita saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau soal tertarik, tertariknya kepada yang baik atau yang buruk? Baik. Tapi setan menghembuskan tazyin sehingga kita terbalik, tertarik kepada yang buruk, tidak tertarik kepada yang baik. Ini kan sebenarnya misi impossible. Iya. Bapak Ibu, adakah yang bisa meyakinkan saya iya, untuk ikut makan-makan di warung makan yang isinya makanan yang sudah basi? Iya. Ibu mampu nggak mengajak teman iya, untuk ikut makan-makan, tapi di warung makan yang semuanya serba basi? Gimana caranya? Kalaupun nyoba itu langsung diapain sama yang diajak? Ditolak. Ya, walaupun mungkin dia mengatakan ke kita, udah Bu, kalau ibu mules saya yang nanggung. Saya jamin, Bapak Ibu nggak akan mules. Ya, nggak akan mules. Apakah kata-kata itu membuat kita jadi tertarik untuk makan? Enggak. Enggak, kenapa? Karena saya tahu ini makanan buruk, jadi masalah. Nah, tapi kalau kemudian kita melihat iya, diri kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menceritakan kejelekan orang. Itu amal baik atau amal buruk? Buruk. Iya, kita tahu amal buruk. Tapi ada nggak yang tertarik? Ada. Nah, kalau ada itu aneh nggak? Aneh nggak Bapak Ibu? Ada orang kok tertarik cerita jelek orang lain. Padahal dia sudah tahu cerita jelek orang lain itu buruk. Lebih buruk daripada buah yang busuk. Iya. Nah, berarti trik setan, tazin, itu trik yang punya daya tarik yang kuat atau daya tarik yang lemah? Aslinya loh, Ibu. Lemah. Iya. Buktinya kita saja kalau diajak makan-makan di warung makan yang makanannya sudah basi, seberapapun diiming-iming nanti dapat uang 100.000, mau atau nggak mau? Nggak mau. Kita nggak mau. Tapi kenapa diajak ngerasani banyak yang tertarik? Iya. Nah, ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan ternyata menghadapi hidup ini amat sangat membutuhkan Allah.
Ya, amat sangat membutuhkan Allah. Yang kedua setelah tazin adalah ighwa. Apa itu ighwa? Menanamkan pada perasaan manusia. Jadi bedanya kalau tazin itu objeknya pikiran, kalau ikhwa itu objeknya perasaan. Jadi menanamkan pada perasaan manusia rasa suka kepada yang buruk dan tidak suka kepada yang baik. Suka kepada yang buruk, tidak suka kepada yang baik. Ini misi impossible atau possible? Aslinya impossible. Bagaimana mungkin orang bisa meyakinkan kita? Ya, ayo Bu, ini tuh susu yang basi Bu. Wah kalau ibu minum susu yang sudah basi ini, ibu bakalan sehat. Ibu panjang umur. Ibu rezekinya banyak. Percaya nggak? Nggak. Itu ikhwa sebenarnya. Jadi langkah ikhwa ini pun bagi kita adalah langkah yang lemah. Mana mungkin saya tergoda? Ya, mana mungkin? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, setelah ikhwa yang terakhirnya adalah tasdin. Nah, kalau tasdin ini ya tambahan. Ya, ini menanamkan jiwa setan pada diri manusia. Menanamkan jiwa setan pada diri manusia. Tasdin. Bahasa lainnya itu penyetanan. Kalau penyetan kan enak. Penyetanan. Jadi membuat manusia itu jadi setan. Jadi wajahnya tetap wajah manusia, tapi jiwanya jiwa setan. Nah, dalam konteks mengarungi samudera kehidupan, maka orang yang terkena tazin itu hidupnya akan terombang-ambing. Nggak sampai tenggelam, nggak sampai. Nah, kalau sampai kena ikhwa, ya udah dia tenggelam. Jadi orang kalau sudah senang berbuat dosa, senang berbuat maksiat, ya itu artinya dia sudah tenggelam. Itu ikhwa. Nah kalau tasdin, tasdin itu sebenarnya orangnya udah tenggelam, tapi dia nggak pengen tenggelam sendirian. Makanya dia narik yang lain untuk ikut tenggelam. Makanya dia ngajak juga orang lain berlaku buruk seperti dia. Ya, berlaku buruk seperti dia. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita katakan bahwa sebenarnya tipu daya syaitan itu lemah. Jadi kalau ada orang yang masih terpedaya oleh tipu daya syaitan, itu artinya apa? Kita butuh betul terhadap Allah. Tanpa Allah kita tidak akan mungkin bisa selamat menjalani hidup ini. Nah, bagaimana caranya agar kita selalu merasa bersama Allah dalam semua keadaan hidup kita? Ya, nanti kita bahas insya Allah nasihat-nasihat beliau yang lain. Ya, yang isinya adalah tentang bagaimana caranya kita bisa yakin. Jadi memproduk akidah gitu ya. Jadi tali yang kuat itu betul-betul ada antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini eh, kita sampaikan semuanya dalam rangka agar apapun ombaknya, gelombang dalam perjalanan hidup kita tidak akan membuat kita berpaling dari tujuan utama hidup kita, yaitu Allah dengan segala keridhaannya. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya kembalikan ke Pak Tian. Semoga. Baik, terima kasih kepada guru kita Ustadz Kiai Syatori Abdul Rauf. Selanjutnya kami persilahkan kiranya ada pertanyaan dari para jamaah Majelis Sahabat Cinta maupun Ruang Berkembang. Kami persilahkan. Ada? Oh, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, tadi wabarakatuh. mungkin saya kelewatan untuk memahami yang pengertian at-tasyin tadi. At-tasyin. Atas izin, ya. At-tasyin
itu kan misinya impossible, misinya setan. Terus yang kedua tadi Ustadz nanti kok apa ya? Kok saya kelewatan. Hmm. Terus pertanyaan yang kedua, mohon maaf di luar tema Ustadz. Untuk kewajiban haji ya Ustadz, itu seandainya orang tua sampai meninggalnya belum berhaji, itu apakah kewajiban anak itu membadalkannya itu sampai di mana? Maksudnya sepanjang hidupnya mungkin dia belum mampu gitu, terus bagaimana gitu loh Ustadz untuk kewajibannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Jadi yang tadi kita sampaikan misi setan menjerumuskan manusia itu ada tiga ya. Tazyin dengan sasaran pikiran manusia, irwa sasarannya adalah perasaan, dan yang ketiganya adalah tasyin, menyetankan manusia. Nah, kita katakan bahwa tiga misi ini aslinya kalau secara logika ini misi impossible. Nggak mungkin setan berhasil. Ya, nggak mungkin setan berhasil. Karena dari sisi tazin, tazin itu kan targetnya kita menjadi orang yang tertarik kepada yang buruk, tidak tertarik kepada yang baik. Ya, ini betul-betul impossible. Sebagaimana rasanya kita tidak mungkin ya, membuat orang ya, tertarik makan makanan yang basi. Ya, kita buat orang-orang jangan tertarik makan makanan yang masih hangat. Itu gimana caranya? Kita saja seandainya kita harus melakukan misi ini. Itu misi yang possible atau impossible? Menargetkan orang iya, tertarik makan nasi yang basi dan tidak tertarik makan nasi yang hangat. Karena itu bertolak belakang dengan fitrahnya manusia yang suka kepada yang baik. Iya. Jadi lihat zahirnya misi tazin ini misi impossible. Tapi faktanya ternyata possible. Ternyata setan bisa. Setan bisa melakukan. Nah, kalau sesuatu yang sebenarnya mustahil kok jadi mungkin, nah itu artinya apa, Bapak Ibu? Artinya kita butuh, kita nggak bisa sendirian menghadapi setan. Kita harus mengikatkan diri kita. Nah, tidak ada cara untuk mengikatkan diri ini agar selamat ya dari setan, kecuali ya kita mengikatkan diri kita ke Allah. Nah, maka menjadi penting bagaimana kita memiliki akidah yang kuat ke Allah. Memiliki akidah. Keterikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kalau orang punya keterikatan yang kuat dengan Allah, setan otomatis takut. Ya. Setan otomatis takut. Kenapa? Karena setan tahu kita punya keterikatan dengan Allah. Ya, kalau secara logika, ada orang pengen ganggu si A. Pengen ganggu si A. Ternyata si A ini ada keterikatan darah dengan seorang jenderal. Ini yang mau ganggu mikir nggak? Mikir. Golek molo kan kalau ganggu. Iya, cari masalah. Maka setan yang mengganggu orang yang punya keterikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia cari masalah. Kenapa? Nggak akan mungkin berhasil. Nah, sehingga pelajaran bagi kita adalah betapa pentingnya menguatkan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan mungkin bisa selamat menghadapi setan kecuali dengan Allah. Saya juga tidak akan mungkin bisa selamat dari nafsu kecuali juga dengan Allah. Iya. Kenapa dengan Allah? Karena ini kalau bicara soal nafsu ya, Bapak Ibu, bisikan nafsu itu kuat atau lemah? Kuat. Baik, kita coba buktikan deh. Seberapapun bisikan nafsu itu kuat, aslinya dia tidak kuat. Sehingga kalau sampai orang tergoda oleh nafsu itu berarti saking apanya? Saking lemahnya dia. Bisikan nafsu itu lemah.
Oh enggak kuat, enggak lemah. Taunya lemah? Kalau bicara soal nafsu itu berarti arahnya ke kesenangan dunia atau ke kesenangan akhirat? Dunia. Nah, pertanyaannya, iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakah yang lebih baik, kesenangan dunia atau kesenangan akhirat? Nah, kan kita sudah tahu, kesenangan akhirat itu lebih baik. Berarti logikanya kita lebih tertarik pada kesenangan dunia atau kesenangan akhirat. Kalau kita sudah punya pengertian kesenangan akhirat itu lebih baik daripada kesenangan dunia. Kita sudah tahu pengertian itu. Maka apakah kita masih perlu dimotivasi untuk memilih kesenangan akhirat daripada kesenangan dunia? Udah nggak butuh lagi karena kita sudah punya pengertian kesenangan akhirat lebih baik dari kesenangan dunia. Kata lebih baik berarti yang diambil mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Nggak mungkin ngambil yang tidak lebih baik. Ibu mau beli barang, ibu nggak paham kedua barang ini. Terus ada yang ngasih tahu, Bu, barang ini lebih baik daripada yang ini. Ibu pilih yang mana? Yang lebih baik. Itu kan sudah menjadi tabiat kita, memilih yang lebih baik. Memilih yang lebih baik. Nah, kalau memilih yang lebih baik berarti kita sebenarnya pasti akan selamat nggak dari kesenangan dunia. Tapi faktanya udah berpakaian sholat, udah pakai sarung, mau kemana? Ke masjid. Nah, ke masjid itu berarti kesenangan akhirat. Pas lewat, lihat TV. Ternyata ini kan nonton bola itu kesenangan apa? Dunia. Ya, dia lewatin atau berhenti? Nah, kalau berhenti itu aneh nggak? Kalau yang bersangkutan kita tanya, Pak, kok berhenti? Iya, bolanya asik ya. Lah, Bapak kan mau ke mesin. Iya, tapi ini bolanya asik. Pak, ke mesin kan kesenangan akhirat. Nonton bola kesenangan dunia. Menurut Bapak, mana yang lebih baik? Kesenangan akhirat. Salat ke mesin. Kenapa nggak salat ke mesin? Berarti itu kan sebenarnya masalahnya dia berhadapan dengan kesenangan dunia atau berhadapan dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Nah, kalau sudah begini, butuh pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu sebenarnya ada, yaitu Allah. Ya, sejauh mana kita punya akidah yang kuat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru satu poin, Bapak Ibu. Ditambah lagi, apakah hidup di dunia ini selamanya? Tidak. Kita sudah tahu, hidup di dunia ini tidak selamanya. Yang selamanya itu nanti di akhirat. Itu semakin menguatkan nggak kalau kesenangan akhirat itu lebih baik dari kesenangan dunia? Semakin menguat. Jadi kalau orang tetap memilih kesenangan dunia, itu kira-kira saking apanya? Saking lemahnya. Nah, kalau kita tahu bahwa kita lemah, berarti nggak ada pilihan yang lain kita kecuali kita harus menguatkan diri kita. Nah, cara terbaik menguatkan adalah menguatkan ikatan antara kita dengan Allah. Iya. Nah, itu yang akan kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Gimana caranya menguatkan ikatan antara kita dengan Allah. Nah, yang kedua soal haji. Iya. Jadi orang tuanya yang mampu. Kalau orang tuanya mampu kan berarti sudah punya biaya. Nah, maka kalau orang tua keburu meninggal, kan biayanya masih ada. Kan nggak akan dibawa sama beliau. Iya. Nah, biaya yang rencananya mau buat hajinya beliau, itu yang kemudian dipakai buat menghajikan beliau. Menghajikan beliau. Siapa yang menghajikan? Yang terbaik, ya siapa yang paling dekat dengan orang tua. Siapa yang paling dekat? Iya. Kenapa? Karena kalau yang menghajikan adalah orang yang paling dekat,
Ya paling dekat nih ya paling disayang, paling dicintai. Kan berarti ada ikatan emosi. Ada ikatan emosi. Nah, ini akan membuat yang bersangkutan kalau kemudian membadali istilahnya, menggantikan haji orang tuanya tadi, itu betul-betul nanti hajinya mudah-mudahan mabrurnya juga untuk orang tuanya. Karena kalau yang melakukan adalah bukan orang yang ada hubungan emosi, nah itu eh, jadinya ya yang penting pokoknya ya, saya membadali. Jadi kenapa syaratnya adalah urutan. Ini syarat dalam artian urutan. Gitu. Siapa yang paling dekat dengan orang tua? Ya, kalau dia punya anak lima, nah siapa anak lima ini yang paling dekat dengan orang tuanya? Ya dalam rangka tadi agar ada ikatan emosi yang ketika sang anak ini menunaikan ibadah haji atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, tapi soal pembadalan ini memang ada syarat. Syaratnya yang membadalnya harus sudah haji. Itu mutlak ya. Secara fikih ulama sepakat yang membadali itu harus sudah haji. Kenapa lah? Kalau dia belum haji, ih, kan berarti dia belum gugur kewajiban hajinya. Iya, belum gugur. Padahal haji itu ya kewajiban. Nah, jadi harus dicari siapa yang sudah haji. Jadi kalau di antara lima anak tadi, iya, sebenarnya yang ada ikatan emosinya itu anak kedua. Cuma masalahnya anak kedua belum haji. Yang sudah haji anak kelima, ya udah yang harus menghajikan anak kelima. Kalau lima-limanya belum haji, ya dicari keluarga yang lebih dekat. Ya, nggak ada mana yang lebih dekat, mana yang lebih dekat. Kalau sampai keluarga nggak ada, ya berarti baru nyebrang ke orang lain. Cari siapa ya di kampung yang sudah haji, nah, kemudian biaya haji orang tua itu dikasihkan ke beliau, ya katakanlah tetangga. Oh kalau gitu enak banget tetangganya. Ini logika yang salah. Pakai uang bapak saya, dia enak banget itu orang. Bukan enak banget. Ini dalam rangka menggugurkan kewajiban orang tua. Jadi uang yang dikeluarkan itu insya Allah pahalanya akan nyampe ke orang tua. Ya, nyampe ke orang tua. Sebab kalau sudah haji, nggak dihajikan, nah itu yang nanti akan menjadi tanggungan. Apalagi nauzubillah kalau uang hajinya dipakai buat apa gitu oleh ahli warisnya sampai habis. Wah itu sudah. Ya berarti orang tuanya dianggap sebagai orang tua yang belum gugur kewajiban hajinya semasa hidup. Iya. Loh, bukannya itu kan harta waris. Enggak. Harta waris itu memang harus dibagikan segala kewajiban orang yang sudah meninggal ini. Dia punya kewajiban enggak? Oh, dia punya kewajiban hutang. Ya udah harus dibayar dari warisan yang ditinggalkan oleh beliau. Apalagi ini, dia belum zakat semisal. Itu masih hutang. Harus dibayar. Ya, harus dibayari pakai uang warisan. Ini harusnya udah haji ya, udah diambil warisan itu untuk biaya haji. Ya, untuk biaya haji. Itu caranya. Loh, nanti habis uangnya. Ya, bukan soal habis atau tidak. Ini persoalan hukum yang harus ditegakkan. Ya, begitu, Bu. Mudah-mudahan jelas. Masih ada? Kami persilahkan, kiranya masih ada, Bapak-Bapak. Sudah cukup. Baik, Baik, Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya yang eh, Kiai Satori. Kiranya untuk sebelum kita akhiri majelis di siang hari ini, eh, kiranya mungkin ada kesimpulan dan kita boleh tutup bersama dengan doa bersama bersama guru kita Ustaz Syatori Abdul Rauf. Pada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustaz.
Baik, terima kasih Mas Tian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita ini cuma satu kali. Dan sekalinya ini harus dengan satu kepastian, hidup kita nyampe ke Allah. Nyampainya sebelum Allah memanggil kita. Sebelum Allah mengutus malaikat Israel datang, itu memang tidak ada pilihan bagi kita untuk sesegera mungkin hidup ini sampai pada tujuannya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara halangan, tantangan, rintangan begitu sangat banyak, maka tidak ada solusi untuk mengatasi semua rintangan dan halangan itu kecuali dengan kita semakin menguatkan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatan yang sedemikian sangat kuat sehingga kita merasa dalam hidup ini yang ada hanyalah saya dan Allah. Ya. Kita jalani hidup ini sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun dalam hidup kita hadir selain Allah di keluarga, ya hadir orang tua, hadir suami, istri, hadir anak-anak, maka bagi kita hadirnya mereka dalam kehidupan saya adalah kesempatan untuk bisa membuat saya berlaku baik untuk Allah. Ya, berlaku baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kebersamaan kita dengan siapapun, semuanya kita lakukan untuk Allah. Kita bersama keluarga itu sebenarnya bukan untuk keluarga. Saya bersama keluarga itu untuk Allah. Kita pergi berdua dengan istri atau ibu, berdua dengan suami. Pergi kemana itu sebenarnya bukan pergi bersama istri, pergi bersama suami. Saya pergi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun istri yang membersamai saya, ini harus saya jadikan sebagai kesempatan untuk melakukan amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup kita ya, semuanya berisi adalah kebaikan-kebaikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang memungkinkan kita tidak akan pernah terhalang. Karena seringkali kadang kita terhalang untuk berjalan menuju kepada Allah gara-gara suami melakukan yang tidak disukai. Betul, Ibu. Ketika suami melakukan yang tidak disukai oleh istrinya, cenderungnya istrinya tetap melakukan kebaikan atau kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik. Melakukan sesuatu yang tidak baik. Padahal baiknya suami harus menjadi kebaikan untuk Allah, tidak baiknya suami harus menjadi kebaikan untuk Allah. Karena kita selalu berpikir hidup ini adalah perjalanan yang saya jalani bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apapun yang saya lakukan adalah sesuatu yang bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hanya akan terjadi kalau ikatan kita dengan Allah itu lebih kuat dibanding dengan ikatan kita dengan siapapun, termasuk lebih kuat ikatan kita dengan istri. Ya, para ibu lebih kuat ikatannya dengan suami. Walau suami istri ada ikatan, tapi ada ikatan yang lebih kuat, yaitu ikatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab Risalatul Mu'awana yang disusun oleh beliau, Syekh Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad ini, ya, kita mendapatkan barokah ilmu dari beliau. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا يا الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Allahumma ya Allah,
Allah sudah saksikan semua kezaliman yang kami lakukan di alam dunia ini. Kami lakukan sepanjang hidup kami di bumimu ini. Ya Allah, manakala kami ingat dengan kezaliman kami, kami kadang suka bertanya pada diri ini, kenapa ya Allah? Kenapa setega ini kami kepada diri ini? Menzalimi diri sendiri dengan melakukan dosa, melakukan maksiat. Dengan menuruti apa kata syaitan, menuruti apa kata nafsu, menjadikan kenyataan hidup sebagai alasan untuk berkeluh kesah, untuk tidak bersyukur, ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin diri ini terus-menerus menzalimi diri. Karena itu, di majelis yang kau muliakan ini, kami mohon ya Allah, ampuni, ampuni semua kezaliman kami kepada diri kami sendiri. Ampuni ya Allah, sungguh kalau tidak Engkau ampuni dosa-dosa kami, kepada siapa lagi kami harus memohon ampun ya Allah. Sementara Engkaulah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa kami. Karena itu ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dengan nama Al-Ghafur-Mu ya Allah, ampuni semua dosa kami. Ampuni sebanyak apapun dosa yang pernah kami perbuat. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni pula senista apapun aib-aib yang selama ini kami sembunyikan. Ampuni semuanya ya Allah. Jadikan saat ini betul-betul menjadi saat ampunan bagi kami. Izinkan setelah ini ya Allah, kami bisa menjalani hidup ini lurus di jalan yang Kau ridhai ya Allah. Kami jalani hidup ini sepenuhnya kami lakukan ya Allah, hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu. Jangan lagi ya Allah, dalam hidup ini kami melakukan sesuatu bukan untuk-Mu. Kami melakukan sesuatu bukan karena-Mu. Cukupkan ya Allah amal kami ini hanya untuk-Mu. Hanya ingin mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Hanya ingin mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Hanya ingin mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Cukup rahmat-Mu yang segala-galanya dalam hidup kami. Bukankah dengan rahmat-Mu besok kami akan bisa masuk ke dalam surga-Mu? Karena itu rahmati kami, rahmati orang tua kami, rahmati siapapun yang mencintai kami ya Allah. Rahmati kami semua ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan kepada guru kita Kiai Syatori Abdul Rauf atas ilmu yang sudah disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan bisa kita terima dengan baik dan membuahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Eh, para jamaah Majelis Sahabat Cinta yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan di hari Selasa, melanjutkan kajian membahas kitab Risalatul Mu'awanah karya Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad di Selasa pekan depan insya Allah. Marilah kita tutup pertemuan kajian hari ini dengan melafadzkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق hidupnya merindukan umatnya di saat hidupnya merindukan umatnya ketika umatnya tersiksa dan merana hidupkan malamnya hingga sakit kakinya hidupkan malamnya hingga sakit kakinya rindu dan cinta ditemui segala yang salih wasallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Oh Allah, send peace and blessing upon your beloved. Oh Allah, send peace and blessing upon your beloved. That's a perfect creation that you had created. I am in deep love with the Prophet or Rasulullah. I am in deep love with the Prophet or Rasulullah. Oh Allah, grant us the chance to be with him in Jannah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم